Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengembangan diri peserta didik melalui layanan konseling yang beranggotakan saya, Ati Dwi Lestari, Citra Puspitasari, dan Devanda Arga. Konsep layanan konseling. Pengertian konseling. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Layanan konseling dilakukan secara tatap muka dan direncanakan untuk membantu orang lain dalam memahami dirinya, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, keberhasilan konseling sebagian besar ditentukan oleh kualitas hubungan konseling. Selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan, kegiatan, bimbingan, dan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi di sini adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasukinya, dalam rangka mempermudah dan mempercepat berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami beragam informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Yang ketiga yaitu layanan penempatan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, misalnya yaitu penempatan dan penyaluran di dalam kelas kelompok belajar jurusan atau prodi, program latihan, magang, kegiatan CO ekstrakurikuler sesuai dengan potensi bakat dan minat serta kondisi pribadi. Yang keempat yaitu layanan bimbingan dan belajar. Layanan bimbingan belajar itu adalah salah satu bentuk layanan dan bimbingan yang penting diselenggarakan kepada sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya inteligensi. Yang kelima yaitu layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan di sini pada bagian ini konseling dimaksud sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Asas-asas layanan konseling. Yang pertama yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keaktifan, kemandirian, kedinamisan, kekinian, keterpaduan, dan tuturi handayani. Sekian konsep dari layanan konseling. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua, yakni mengenai pendekatan dalam layanan konseling. Dalam hal ini, pendekatan itu ada dua. Yang pertama mengenai bimbingan kelompok, yakni teknik yang dipergunakan dalam membantu siswa atau kelompok siswa memecahkan masalah-masalah dengan memulai kegiatan kelompok, yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok atau bersifat individual atau mandiri, yakni dirasakan oleh individu sebagai anggota kelompok. Dan yang kedua yakni sebagai bimbingan individu. Bimbingan konseling individu yakni bimbingan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan pelayanan langsung tatap muka dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang sifatnya pribadi yang dideritanya kepada konselor. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu poin C dengan pembahasan teknik dan strategi layanan konseling. Teknik bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya serta mampu mengambil keputusan serta menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi dan tatap muka. Nah, teknik dan strategi layanan konseling ini menggunakan metode secara real life, yaitu secara langsung
dan juga tatap muka, yang di situ memang dirasa sangat masif ya untuk proses pengkomunikasian dan penyadaran diri, serta memandu seseorang atau sekelompok orang itu untuk menyadari bahwasanya di dalam dirinya itu terdapat potensi-potensi yang bisa berguna bagi masa depannya dan juga kesehariannya. Penyadaran ini dirasa memang perlu di layanan konseling, karena memang kadangkala seseorang itu mengalami kondisi yang namanya insecure terhadap potensi orang lain, seperti itu. Nah, kita lanjut ke strategi bimbingan dan konseling. Ada 3 poin yang dibahas di sini, yaitu yang pertama pelayanan dasar. Pelayanan dasar meliputi bimbingan kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, pelayanan pengumpulan data. Nah, pelayanan dasar ini adalah pelayanan yang mendasar ya, yang hanya digunakan pada saat di ruang lingkup lembaga pendidikan, seperti itu. Di ruang lingkup pendidikan yaitu yang meliputi kelas, orientasi, informasi, bimbingan kelompok, pelayanan dan pengumpulan data, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pelayanan responsif. Konseling individual dan kelompok referral atau rujukan atau ahli tangan, kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah atau madrasah, konsultasi bimbingan teman sebaya, konferensi kasus dan kunjungan rumah. Nah, pelayanan responsif ini merupakan jenis layanan konseling yang di situ mengedepankan komunikasi terhadap pihak-pihak terkait di lembaga pendidikan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu perencanaan individual. Konselor membantu peserta didik untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu menyangkut pencapaian tugas-tugas, perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial, dan seterusnya. Nah, perencanaan individual ini adalah pengarahan atau istilahnya controlling terhadap peserta didik yang mulai dari mereka di lingkup lembaga pendidikan sampai mereka ke rumah. Nah, pada layanan konseling itu memang harus menyeluruh ya ruang lingkupnya. Jadi tidak hanya di lembaga pendidikan, di lingkup rumah pun harus tetap ada yang namanya pengarahan atau istilahnya pemandu konseling, baik dari orang tua maupun dari pihak lainnya. Kalau di rumah ya memang orang tua, kalau di lembaga pendidikan mungkin ada guru bimbingan konseling dan guru-guru yang lain mungkin juga bisa membantu, seperti itu. Mungkin cukup itu. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir yakni mengenai model layanan konseling sekolah yang berbasis nilai. Adapun model-model layanan konseling sekolah yang berbasis nilai itu ada 3. Yang pertama, bimbingan pribadi, yang kedua bimbingan sosial, dan yang terakhir bimbingan belajar. Baiklah teman-teman, mungkin demikianlah penjabaran materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.